Halo semuanya, selamat datang di channel saya yang sederhana ini. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi seputar roket, mulai dari sejarah ditemukannya, proses penelitian dan uji coba yang memakan waktu begitu lama, hingga perkembangannya hingga masa sekarang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita tonton videonya. Roket merupakan wahana luar angkasa, peluru kendali, atau kendaraan terbang yang mendapatkan dorongan melalui reaksi roket terhadap keluarnya bahan fluida dari keluaran mesin roket. Aksi dari keluaran dalam ruang bakar dan nol pengembang, mampu membuat gas mengalir dengan kecepatan hipersonik sehingga menimbulkan dorongan reaktif yang besar untuk roket sebanding dengan reaksi balasan sesuai dengan hukum pergerakan Newton ketiga. Seringkali definisi roket digunakan untuk merujuk kepada mesin roket. Roket bermula untuk penggunaan militer dan rekreasi pada abad ke-13 Masehi. Penggunaan roket secara intensif untuk militer, industri dan ilmu pengetahuan dimulai pada awal abad ke-20, di mana teknologi peroketan mampu mengantarkan umat manusia menuju era ruang angkasa, termasuk mengantarkan manusia menginjakan kakinya ke bulan. Roket digunakan untuk kembang api, persenjataan, kursi penyelamat, kendaraan peluncur luar angkasa untuk satelit buatan, kendaraan luar angkasa, dan eksplorasi ke planet lain. Walaupun kurang efisien di kecepatan rendah, roket mampu memberikan akselerasi luar biasa dan mencapai kecepatan sangat tinggi dengan efisiensi yang bisa diterima. Roket kimia menyimpan sejumlah besar energi dalam bentuk yang mudah dilepaskan dan bisa sangat berbahaya, tetapi desain, tes, pembuatan dan penggunaan yang berhati-hati bisa meminimalkan risiko. Ukuran roket berbeda dari model kecil yang bisa dibeli sebagai kembang api, atau roket hobi, sampai yang berukuran besar Saturn V yang digunakan untuk program Apollo. Kebanyakan roket saat ini adalah roket kimia. Mesin roket ini memerlukan bahan bakar padat atau cair, seperti bahan bakar cair booster penguat pesawat ulang-alik dan mesin utamanya yang digunakan untuk melepaskan diri dari gravitasi bumi. Reaksi kimia dimulai di ruang bakar dengan bahan bakar dengan udara atau oksigen bila di ruang angkasa, dan gas panas yang dihasilkan mengalir dengan tekanan tinggi keluar melalui saluran yang menuju ke arah belakang roket. Tekanan gas yang menyembur keluar inilah yang menghasilkan gaya dorong bagi roket sehingga roket dapat bergerak maju atau ke atas. Terdapat konsep jenis roket lain yang semakin sering digunakan di luar angkasa adalah pendorong ion, yang menggunakan energi elektromagnet bukan tenaga dari reaksi kimia. Roket termal nuklir juga telah dibangun, tetapi tidak pernah digunakan. Untuk penjelajahan angkasa luar yang tidak terdapat udara, maka roket tersebut harus membawa sendiri bahan bakar dan oksigen untuk menghasilkan daya dorong yang diperlukan. Dalam istilah militer, roket merujuk kepada bahan peledak berpendorong tanpa alat pengendali. Roket ini bisa diluncurkan oleh pesawat penyerang darat, ditembakkan dari permukaan ke sasaran di udara, atau bisa ditembakkan dari permukaan ke sasaran permukaan yang lain. Ketika era Perang Vietnam, terdapat juga roket darat-udara tanpa kendali yang dibuat untuk menyerang pesawat yang terbang dalam formasi. Peluru kendali serupa dengan roket dengan perbedaan sistem kendali untuk memperbesar kemungkinan mengenai sasaran. Roket pertama dibuat di Tiongkok pada abad ke-13. Semenjak awal di Tiongkok, roket digunakan sebagai mercon kembang api yang mampu melesat ke udara hingga membentuk kembang api raksasa di angkasa. Belakangan mercon dikembangkan menjadi roket dan dijadikan sarana untuk membawa muatan dengan tujuan perang maupun damai. Pada masa perang, mercon berubah fungsi menjadi sarana peluncur panah api. Senjata ini antara lain digunakan tentara China atau Qin Tartar untuk menghalau serangan bangsa Mongolia yang dipimpin Kai Feng Fu pada tahun 1232. Lewat jalur perdagangan, pengetahuan tentang pembuatan mercon itu sampai ke India dan bahkan sampai kepada bangsa Barat. Di tangan bangsa Barat mercon dikembangkan menjadi roket melalui serangkaian penelitian selama 5 abad, yaitu sejak abad ke-13 sampai ke-18. Nama roket berasal dari Italia Rocetta, yaitu sekring kecil, nama petasan kecil yang diciptakan oleh artifiser Italia Muratori di 1379.
Nama-nama ilmuwan barat yang mempunyai peran cukup nyata dalam perkembangan roket di antaranya Robert Anderson. Ilmuwan Inggris ini pada tahun 1696 membuat cetakan roket dan campuran bahan bakar roket yang disebut propelan. Memasuki tahun 1806, roket sudah digunakan oleh armada perang Napoleon tetapi hasilnya belum akurat untuk menembak sasaran. Baru pada awal abad ke-20 muncul dua orang ilmuwan yang bermimpi menggunakan roket untuk ke ruang angkasa, yaitu Konstantin Tsiolkovsky dari Rusia dan Robert Goddard dari Amerika Serikat. Roket modern bermula ketika Robert Goddard, seorang insinyur dari Amerika Serikat, meletakkan corong de Laval pada kamar pembakaran mesin roket, menggandakan daya dorong dan meningkatkan keefisienan pada roket. Kemudian pada tahun 1926, Robert Goddard berhasil meluncurkan roket pertama di Auburn, Massachusetts. Roket ini menggunakan minyak dan oksigen dan bisa meluncur sampai ketinggian 12 meter. Selanjutnya Goddard merancang roket yang lebih besar dan lebih cepat, hingga bisa terbang sampai ketinggian 2 kilometer. Teknologi roket pertama kali dikenal ke Eropa menyusul penggunaannya oleh pasukan Mongol pimpinan Genghis Khan dan Ogadai Khan ketika mereka menaklukkan sebagian dari Rusia, Eropa Timur, dan Eropa Tengah. Para Mongolia telah memperoleh teknologi dengan menaklukkan Tiongkok bagian utara dan juga oleh pekerja dari ahli peroketan Tiongkok sebagai tentara bayaran untuk militer Mongol. Laporan dari pertempuran Mohi pada tahun 1241 menggambarkan penggunaan roket seperti senjata oleh bangsa Mongol terhadap Makyar. Roket teknologi juga menyebar ke Korea pada abad ke-15 dengan Hua Habroda yang akan meluncurkan roket Shinkichon. Selain itu, penyebaran roket ke Eropa juga dipengaruhi oleh Utsmani pada pengepungan Konstantinopel tahun 1453. Meskipun sangat mungkin bahwa Ottoman itu sendiri dipengaruhi oleh invasi Mongol beberapa abad sebelumnya. Dalam sejarah mereka roket-roket yang dipublikasikan di internet, NASA mengatakan roket muncul dalam sastra Arab pada tahun 1258 Masehi, yang menggambarkan penyerbuan Mongol menggunakan roket pada tanggal 15 Februari untuk merebut kota Baghdad. Roket ketika itu amat tidak efisien. Roket modern bermula ketika Robert Goddard meletakkan corong de Laval pada kamar pembakaran mesin roket, menggandakan daya dorong dan meningkatkan keefisien, membuka kemungkinan kepada perjalanan vertikal ke angkasa. Teknik ini kemudian digunakan pada roket V2, dirancang oleh Wernher von Braun yang menjadi pemain utama dalam memajukan roket modern. V2 digunakan secara luas oleh Adolf Hitler dalam fase akhir Perang Dunia II sebagai senjata teror kepada penduduk Inggris. Setiap peluncuran yang berhasil menjulang tinggi ke angkasa menandai awal zaman angkasa. Roket adalah wahana luar angkasa, peluru kendali, atau kendaraan terbang, yang mendapatkan dorongan melalui reaksi terhadap bahan fluida dari keluaran mesin roket. Aksi dari keluaran dalam ruang bakar dan nozzle pengembang itu mampu membuat gas mengalir dengan kecepatan supersonik, sehingga menimbulkan dorongan reaktif yang besar bagi roket untuk melaju. Pada waktu Perang Dunia II, militer Jerman meluncurkan lebih dari 3.000 roket tipe tersebut untuk membidik pasukan sekutu, yang mengakibatkan kematian lebih dari 7.000 jiwa dari pihak militer dan penduduk sipil. Sedangkan tidak kurang dari 20.000 orang menemui ajalnya di Mittelbau Dora selama proses pembuatannya. Setelah Perang Dunia II selesai, von Braun pindah ke Amerika dan menjadi salah satu tokoh NASA. Roket pada dasarnya adalah mesin untuk alat transportasi seperti mesin jet, diesel, dan lain-lain. Tapi, berbeda dengan mesin transportasi lain, roket bersifat anaerob. Untuk melakukan pembakaran bahan bakar ia membawa oksigen sendiri, sehingga praktis tak membutuhkan oksigen dari luar. Karenanya, roket dapat digunakan sebagai mesin transportasi ke ruang angkasa yang tak beroksigen. Roket memiliki daya angkut yang luar biasa. Ariane 5, misalnya, dapat menerbangkan 68 orang yang masing-masingnya berbobot 100 kg ke orbit geostasioner. Kecepatan roket juga luar biasa, bisa melewati kecepatan suara, kendati ketika meninggalkan landasan kecepatannya kelihatan rendah.
Bila pada detik pertama kecepatannya hanya 12 meter per detik misalnya, maka pada tahap berikutnya roket dapat melaju dengan kecepatan kelipatannya, 24 meter detik, 48 meter per detik, dan begitu seterusnya. Pada umumnya, roket terdiri dari 3 bagian. Bagian pembawa muatan, pengendali, dan bagian mesin. Bagian pembawa muatan berfungsi untuk mengangkut barang, satelit, objek lainnya, hingga bahan peledak. Bagian pengendali merupakan bagian di mana terdapat peranti untuk mengendalikan roket. Dan, bagian mesin, merupakan bagian di mana terdapat mesin serta bahan bakar roket. Sebagai catatan, mesin roket ini terbagi dalam 2 kelompok, tergantung dari jenis bahan bakarnya, cair dan padat. Yang pertama yaitu wooden bird. Salah satu roket pertama yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip penting dalam penerbangan roket adalah wooden bird. Penulis Aulus Gellius seorang Romawi, menceritakan sebuah kisah tentang seorang yang bernama Architas dari Yunani yang tinggal di kota Tarentum yang sekarang menjadi bagian dari Italia Selatan. Di suatu tempat sekitar 400 tahun SM, Architas bingung dan geli terhadap warga Tarentum dengan alat terbang wooden bird yang terbuat dari kayu. Alat tersebut mengeluarkan uap untuk mendorong wooden bird diikatkan pada kabel. Wooden bird menggunakan prinsip aksi-reaksi, yang tidak dinyatakan sebagai hukum ilmiah sampai abad ke-17. Sekitar 300 tahun setelah wooden bird, ilmuwan lain dari Yunani, Alexandria menciptakan perangkat roket yang serupa dan disebut aeolipile. Roket ini juga menggunakan sebagai uap gas pendorong. Selanjutnya adalah aeolipile. Ilmuwan tersebut memasang bola di atas ketel air. Api di bawah ketel mengubah air menjadi uap, dan gas tersebar mengalir melalui pipa hingga ke bola. 2 tangan berbentuk tabung L di sisi berlawanan dari bola memungkinkan gas untuk keluar dari bola, dan dengan hal itu memberikan dorongan yang menyebabkannya berputar. Sebenarnya roket pertama kali ditemukan masih tidak jelas. Cerita awal sebuah roket muncul secara sporadis melalui catatan sejarah dari berbagai budaya. Mungkin roket sejati pertama sebuah penemuan karena kebetulan. Roket panah api terbang. Pada abad pertama Masehi, Tiongkok dilaporkan memiliki bentuk sederhana dari mesiu yang terbuat dari sendawa, belerang, dan debu arang. Untuk membuat ledakan selama festival keagamaan, mereka mengisi tabung bambu dengan campuran dan membakarnya dengan api. Mungkin beberapa dari tabung tersebut gagal meledak dan tidak terbang didorong oleh gas dan percikan api yang dihasilkan oleh pembakaran bubuk mesiu. Orang Tiongkok mulai bereksperimen dengan bubuk mesiu pada tabung. Pada titik tertentu, mereka melekatkan panah pada tabung bambu dan meluncurkan mereka dengan busur. Tidak lama setelah itu, mereka menemukan bahwa tabung mesiu bisa membuat roket meluncur. Pada saat itulah awal mula ditemukannya roket oleh mereka. Tanggal pelaporan penggunaan pertama dari roket yang sebenarnya adalah pada tahun 1232. Pada saat itu, orang Tiongkok dan Mongol sedang berperang satu sama lain. Selama pertempuran Kaikong, Tiongkok ditolak penjajah Mongol oleh rentetan panah api terbang. Api panah adalah bentuk sederhana dari sebuah roket padat propelan. Sebuah tabung, ditutup di salah satu ujung, berisi mesiu. Ujung lain dibiarkan terbuka dan tabung melekat pada tongkat panjang. Ketika bubuk itu dinyalakan, pembakaran yang cepat pada bubuk oleh api menghasilkan asap, dan gas yang lolos keluar ujung terbuka dan menghasilkan dorongan. Tongkat bertindak sebagai sistem panduan sederhana yang membuat roket menuju satu arah umum seperti terbang di udara. Tidak jelas seberapa efektif panah-panah api terbang sebagai senjata pemusnah, namun efek psikologis mereka pada Mongol sangat besar. Jenis roket selanjutnya yaitu step roket. Pada abad ke-16 roket tidak lagi digunakan sebagai senjata perang, meskipun mereka masih digunakan untuk menampilkan kembang api, dan pembuat kembang api Jerman, Johann Smitlab, menemukan step roket, sebuah roket multi yang dipentaskan untuk mengangkat kembang api hingga ketinggian tertentu. Sebuah roket besar tahap pertama membawa roket yang lebih kecil tahap kedua. Ketika roket besar terbakar, roket kecil terus meluncur ke ketinggian yang lebih tinggi sebelum ledakan dan hemburan sinar.
Ide Smithlab adalah dasar untuk semua roket hari ini yang masuk ke luar angkasa. Sebuah legenda tua dari Tiongkok yang menarik melaporkan penggunaan roket sebagai alat transportasi. Dengan bantuan dari asisten yang banyak, seorang pejabat kurang terkenal Tiongkok bernama Wan Hu dipasangkan di kursi bertenaga roket terbang. Roket dengan layang-layang besar, dan dengan 47 tembakan panah roket. Pada hari penerbangan, Wan Hu duduk sendiri di kursi dan memberi perintah untuk menyalakan roket. Asisten 47 roket, masing-masing bersenjata dengan obor, bergegas ke depan untuk menyalakan sekering. Dalam beberapa saat, terdengar suara gemuruh yang luar biasa disertai dengan kepulan asap. Ketika asap hilang, Wan Hu dan kursinya terbang pergi. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi dengan Wan Hu, tetapi kemungkinan bahwa jika hal itu benar-benar terjadi, Wan Hu dan kursinya hancur berkeping-keping. Panah api cenderung meledak saat terbang. Pada tahun 1898, seorang guru Rusia, Konstantin Tsiolkovsky mengusulkan gagasan eksplorasi ruang angkasa dengan roket. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada tahun 1903, Tsiolkovsky menyarankan penggunaan propelan cair untuk roket dapat mencapai jangkauan yang lebih besar. Tsiolkovsky menyatakan bahwa kecepatan dan jangkauan roket yang hanya dibatasi oleh kecepatan knalpot gas yang keluar. Untuk ide-idenya, penelitian yang cermat, dan visi besar, Tsiolkovsky telah disebut sebagai bapak modern astronautika. Pada awal abad ke-20, seorang Amerika, Robert H. Goddard melakukan eksperimen praktis dalam peroketan. Dia menjadi tertarik pada cara untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi yang mungkin lebih ringan dari balon udara. Ia menerbitkan sebuah pamflet tahun 1919 berjudul A Method of Reaching Extreme Altitudes. Itu adalah analisis matematis dari apa yang hari ini disebut roket dalam meteorologi. Eksperimen Goddard awal adalah dengan roket solid propelan. Pada tahun 1915, ia mulai mencoba berbagai jenis bahan bakar padat dan untuk mengukur kecepatan knalpot dari gas yang terbakar. Ketika bekerja pada roket solid propelan, Goddard menjadi yakin bahwa roket bisa didorong lebih baik dengan bahan bakar cair. Tidak ada yang pernah membangun sebuah roket propelan cair sukses sebelumnya. Hal itu adalah tugas yang jauh lebih sulit daripada membangun roket solid propelan. Bahan bakar dan oksigen tank, turbin, dan ruang pembakaran. Terlepas dari kesulitan itu, Goddard mencapai penerbangan pertama yang sukses dengan roket cair propelan pada tanggal 16 Maret tahun 1926. Dipicu oleh oksigen cair dan bensin, roket terbang hanya 2,5 detik, naik 12,5 meter, dan mendarat sejauh 56 meter dari titik terbang. Dengan standar roket hari ini, penerbangan itu tidak mengesankan, tetapi pada penerbangan pesawat pertama oleh Wright bersaudara pada tahun 1903, roket bensin Goddard adalah cikal bakal dari sebuah era baru dalam penerbangan roket. Eksperimen Goddard dalam cairan propelan roket berlanjut selama bertahun-tahun. Roketnya menjadi lebih besar dan lebih tinggi terbang. Dia mengembangkan sistem giroskop untuk kontrol penerbangan dan sebuah kompartemen payload untuk instrumen ilmiah. Parasut sistem pemulihan dipekerjakan kembali dalam roket dan instrumen aman lainnya. Goddard, atas prestasinya, telah disebut sebagai bapak peroketan modern. Seorang pelopor ruang ketiga besar, Hermann Oberth lahir pada tanggal 25 Juni tahun 1894 di Hermannstadt dan meninggal pada tanggal 28 Desember tahun 1989 di Nuremberg, Jerman, menerbitkan sebuah buku tahun 1923 tentang wisata roket ke luar angkasa. Tulisan-tulisannya cukup penting, karena hal itu, banyak roket kecil bermunculan di seluruh dunia. Roket V2 di Jerman disebut A4 adalah roket kecil dibandingkan dengan roket saat hari ini. Ini dicapai dari dorongan yang besar dengan membakar campuran oksigen cair dan alkohol pada tingkat sekitar 1 ton setiap 7 detik. Setelah diluncurkan, V2 adalah senjata yang tangguh yang dapat menghancurkan blok seluruh kota.
Untungnya bagi London dan pasukan sekutu, V2 datang terlambat dalam perang. Namun, pada akhir perang, para ilmuwan roket Jerman dan insinyur telah meletakkan rencana untuk rudal canggih yang mampu mencakup Samudera Atlantik dan mendarat di Amerika Serikat. Rudal ini akan memiliki bagian atas bersayap tetapi kapasitas muatan yang sangat kecil. Dengan jatuhnya Jerman, banyak roket V2 yang tidak terpakai dan komponen diambil oleh sekutu. Banyak ilmuwan roket Jerman datang ke Amerika Serikat, dan yang lainnya pergi ke Uni Soviet. Para ilmuwan Jerman, termasuk Wernher von Braun, kagum pada kemajuan Goddard dengan roket yang telah dibuat. Baik Amerika Serikat dan Uni Soviet menyadari potensi peroketan sebagai senjata militer dan mulai berbagai program eksperimental. Pada awalnya, Amerika Serikat mulai program dengan ketinggian roket hingga atmosfer, salah satu ide awal Goddard. Kemudian, rudal balistik antar benua dikembangkan. Ini menjadi titik awal dari program luar angkasa AS. Rudal seperti Redstone, Atlas, dan Titan akhirnya akan meluncurkan astronaut ke ruang angkasa. Pada tanggal 4 Oktober tahun 1957, dunia terpana oleh berita sebuah satelit yang mengorbit di bumi buatan diluncurkan oleh Uni Soviet. Disebut Sputnik I, satelit berhasil masuk pertama dalam perlombaan untuk ruang antara dua negara adikuasa. Kurang dari sebulan kemudian, Soviet diikuti dengan peluncuran satelit membawa anjing bernama Laika terbang. Laika bertahan di ruang angkasa selama 7 hari sebelum mati karena pasokan oksigen habis. Beberapa bulan setelah Sputnik pertama, Amerika Serikat mengikuti Uni Soviet dengan satelit sendiri. Explorer diluncurkan oleh Angkatan Darat AS pada tanggal 31 Januari tahun 1958. Pada bulan Oktober tahun itu, Amerika Serikat secara resmi menyelenggarakan program luar angkasa dengan menciptakan National Aeronautics and Space Administration, NASA. NASA menjadi lembaga sipil dengan tujuan eksplorasi ruang hampa untuk kepentingan seluruh umat manusia. Segera, banyak orang dan mesin yang sedang diluncurkan ke ruang angkasa. Astronaut mengorbit bumi dan mendarat di bulan. Pesawat ruang angkasa robot melakukan perjalanan ke planet-planet. Ruang angkasa tiba-tiba dibuka untuk eksploitasi, eksplorasi, dan komersial. Satelit memungkinkan para ilmuwan untuk menyelidiki dunia kita, meramalkan cuaca, dan untuk berkomunikasi secara instan di seluruh dunia. Sebagai permintaan untuk muatan lebih banyak dan lebih besar meningkat, beragam roket kuat dan serbaguna harus dibangun. Sejak hari-hari awal penemuan dan eksperimen, roket telah berevolusi dari perangkat mesiu sederhana menjadi kendaraan raksasa yang mampu melakukan perjalanan ke luar angkasa. Roket telah membuka alam semesta untuk eksplorasi langsung oleh manusia. Sekian untuk video pembahasan roket kali ini. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan saya pribadi dan teman-teman semua tentang roket. Mohon bantuannya untuk komen, like, share dan subscribe video serta channel ini. Semoga bantuan share-nya bisa menjadi tambahan pahala dan ilmu untuk teman-teman yang lainnya. Terima kasih.